Kali ini aku akan kasih kamu teka-teki logika yang paling susah nih. Jawab semua pertanyaannya dengan benar ya, supaya kalian terbiasa mengasah otak guys. Kamu udah siap belum? Kalau udah, langsung aja kita mulai. Teka-teki pertama. Ada seorang karyawan toko swalayan yang bernama Rifki guys. Pada saat itu ia lagi dimarahin abis-abisan oleh bosnya. Ia dimarahi sebab ada barang yang hilang di tokonya tuh. Dan Rifki lupa menyalakan CCTV saat pulang kerja. Karena merasa rugi, ia mencoba memanggil seorang detektif untuk mencari siapa pencurinya tuh. Setelah detektif itu mengidentifikasi toko swalayannya, ternyata ada beberapa pengunjung toko yang terakhir datang ke toko itu sebelum adanya kejadian kehilangan. Yang pertama ada Santi guys. Ia berkata, aku datang ke toko ini untuk membeli sebuah bola karet untuk adikku. Saat aku ingin membayar ke kasir, aku kaget karena dituduh pencuri. Padahal aku sama sekali nggak mencuri apa-apa di sini. Yang kedua ada seorang nenek guys. Ia bilang, aku datang ke toko ini untuk mencari popok dewasa untukku. Aku kesini diantar oleh anakku yang menunggu di mobil. Soal pencurian itu aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Dan yang terakhir ada seorang bapak guys. Ia berkata, aku membeli sebuah sereal dan pasta gigi di sini. Saat itu juga aku langsung pergi ke rumah dan saat ingin menaiki mobil, aku diseret keluar untuk diinterogasi soal pencurian. Kalau kalian lihat kondisi terakhir tokonya, kalian curiga sama siapa nih guys? Langsung aja aku mulai waktunya 5 detik dari sekarang. Jadi lihat aja tuh, ada jejak kaki sepatu bapak-bapak di lantai yang mengarah ke dalam gudang penyimpanan guys. Yang sama dengan jejak kaki sepatunya tuh. Jadi otomatis yang mencurinya adalah bapak ini guys. Gimana? Kamu bener nggak nih? Wah, hebat banget ya. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Rina adalah seorang anak perempuan di sebuah keluarga. Setelah selesai membeli sate dan ia masuk ke rumahnya, Rina menemukan sepupunya Erik tergeletak di lantai ruang tamu dan tidak bernyawa. Karena panik, Rina langsung memanggil seorang detektif untuk mencari penyebab kematiannya guys. Saat dicari penyebabnya, ternyata diduga pembunuhnya adalah beberapa orang yang tinggal di rumah Rina. Detektif menginterogasi orang-orang ini. Yang pertama ada pembantunya tuh. Ia bilang, aku yang pertama kali mengabarkan Non Rina soal pembunuhan ini. Pada saat itu aku lagi ada di kamar menyetrika baju. Saat aku keluar aku kaget melihat Erik udah tidak bernyawa. Yang kedua ada security-nya guys. Ia berkata, aku lagi ngopi di depan pos jaga dan aku nggak melihat ada tamu atau orang asing yang masuk ke rumah ini. Aku pun menjaganya sepanjang hari. Dan yang terakhir ada ayahnya Rina guys. Ia bilang, aku baru aja mandi dan saat aku ingin pakai baju ada suara teriak. Tetapi aku nggak sadar kalau itu teriakannya Erik. Kalau kamu lihat dan dengar dari masing-masing alasannya, kamu curiganya sama siapa nih? Pembantunya, security-nya, atau ayahnya Rina? Aku beri kamu waktunya 5 detik dari sekarang. Pelakunya adalah pembantunya guys. Lihat aja tuh, di mayatnya Erik sama sekali nggak ada darah ya. Dan kain pel yang dibawa sama pembantunya berwarna merah tuh. Kemungkinan saat itu ia langsung ngepel darahnya Erik supaya nggak ada bukti ya guys. Hayo, siapa nih yang masih salah? Semangat ya guys, masih ada teka-teki selanjutnya kok. Gimana? Kalian pada sadar nggak nih? Kalau gitu yuk kita lanjut ke teka-teki berikutnya. Teka-teki ketiga. Pada saat ramai-ramainya di sebuah museum, tiba-tiba sesuatu terjadi guys. Alarm di museum berbunyi dan ada pengumuman dari penjaga kalau ada kehilangan kalung berlian yang sangat mahal di museum itu. Manajer pihak museum pun langsung memanggil seorang detektif untuk mencari tahu siapa yang telah mencuri kalung berlian itu.
Ternyata ada 3 orang yang diduga salah satu dari mereka adalah seorang pelaku dari pencurian ini guys. Yang pertama ada Pak Dika. Ia bilang, aku ke museum ini sendirian. Saat aku berjalan ke koridor, aku kaget karena ada alarm yang berbunyi cukup kencang dan soal pencurian itu aku nggak tahu apa-apa. Yang kedua ada Wildan guys. Ia berkata, aku lagi melihat patung-patung kuno di bagian belakang. Saat aku ingin menghampiri temanku, aku kaget karena aku dipanggil dan diinterogasi di sini. Padahal aku sama sekali nggak mencuri di museum ini. Dan yang terakhir ada Ricky tuh. Ia berkata, aku baru aja datang ke museum ini menggunakan sepeda. Saat aku masuk, tiba-tiba alarm berbunyi dan semua pintu otomatis tertutup. Soal pencurian itu, aku juga nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba Pak Detektif mendapatkan clue seperti ini guys, yang ditemukan di tempat kalung itu. Kalau kamu lihat dan perhatikan nih, kira-kira siapa ya yang mencuri kalung tersebut? Aku beri kamu waktunya 5 detik dari sekarang. Jadi karena cluenya kunci, pencurinya otomatis Pak Dika guys. Karena cuma dia aja yang membawa mobil ke museum itu. Kalau Wildan dan Ricky, ia membawa sepeda dan juga skateboard ya. Hayo, siapa nih yang benar? Wah, kamu teliti banget ya. Teka-teki keempat. Polisi mendapatkan laporan kalau ada salah satu kejadian penculikan di suatu rumah guys. Korbannya adalah Bu Ani. Saat itu ia menelpon dan berkata, Pak polisi tolong, ada seseorang yang menyandraku di sini. Aku diikatnya dengan tali dan semua harta yang aku punya telah diambil olehnya. Pak polisi tolong segera datang ke sini dan tolong aku. Polisi dengan sigap langsung pergi ke rumahnya guys. Dan setiba di sana, polisi kaget karena rumahnya acak-acakan dan semua barang mahalnya udah hilang. Polisi menemukan Bu Ani di dalam kamarnya guys. Ia diikat seperti ini dan Bu Ani pun mulai menceritakan semua kejadiannya. Ia bilang, saat aku lagi tidur siang, ada yang mendobrak pintu rumahku dan menodongkan senjata. Aku langsung diikat dan mereka menjatuhkanku dari kasur dan aku seketika pingsan. Saat aku terbangun, untungnya ada handphone yang bisa aku raih untuk menelpon polisi. Polisi pun dengan sigap langsung membawa Bu Ani ke kantornya guys. Karena polisi tahu kalau dia sedang berbohong. Kok bisa gitu ya? Coba deh kalian cari tahu. Aku beri kamu waktunya 5 detik dari sekarang. Jadi polisi tahu kalau ia telah berbohong guys. Karena kasurnya sama sekali nggak acak-acakan ya. Padahal ia bilang kalau ia diikat dan dijatuhkan dari tempat tidur tuh. Gimana? Kamu kepikiran kesini nggak? Siapa yang masih salah? Semangat ya guys, masih ada teka-teki selanjutnya kok. Teka-teki kelima. Rian berencana untuk pergi ke kolam renang tuh. Suatu hari sebelum berangkat, ia memesan tiket itu secara online dan ia langsung kembali tidur. Saat pagi tiba, ia merapikan baju bilasnya dan langsung berangkat ke kolam renang. Ia berangkat menggunakan mobil pribadinya. Saat sampai di parkiran dan memberikan tiketnya ke petugas, tiba-tiba petugasnya bilang, "Kamu tidak bisa masuk ke kolam renang ini." Rian pun bilang, "Loh, kenapa? Tiket ini aku beli online sehari sebelum berangkat ke sini, Pak." Petugas bilang, "Tiket kamu palsu. Kamu bukan membeli dari website kami." Kok bisa gitu ya? Kalau kita lihat tiket masuk yang dibeli Rian sama yang asli, kira-kira yang mana yang beda dan membuat tiket ini menjadi tiket palsu? Aku beri kamu waktunya 5 detik dari sekarang. Jadi yang beda itu ada di sini guys. Lihat deh, beda kan sama yang asli? Makanya guys, kalau beli tiket online harus hati-hati ya. Yuk kita lanjut aja ke teka-teki terakhir. Teka-teki keenam.
Kalau yang sekarang kamu bisa jawab gak nih? Jadi ada 2 badut pesta yang lagi ada di suatu acara ulang tahun guys. Tapi katanya di antara mereka ada badut pembunuh loh. Menurutmu yang mana ya badut pembunuhnya? Aku beri kamu waktunya 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba tulis di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling susah. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu jenius ya guys. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!